Baiklah teman-teman kelas 8 tingkat SMP atau MTS ya, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman tentang iman kepada Rasulullah. Kita coba kerjakan ya teman-teman, karena kemarin sudah kita jelaskan. Ini adalah ROM A, uji kompetensi 1 ini ya, ROM A untuk memberi tanda silang pada pilihan ganda. 1. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul dan Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kenabiannya disebut A. Karomah, B. Maunah, C. Mukjizat, D. Mahmudah. Jawabannya adalah mukjizat teman-teman. Selanjutnya perhatikan penggalan ayat berikut. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai titik-titik-titik. A. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. B. Memperbaiki akhlak manusia. C. Menuntun ibadah kepada Allah. D. Pemersatu umat. Jawabannya adalah basyira wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Selanjutnya teman-teman yang nomor 3, mengimani Nabi dan Rasul adalah bagian dari pelaksanaan rukun iman. Sebagai bukti bahwa kita mengimani Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik-titik. A. Menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. B. Memberi nama anaknya dengan nama Nabi dan Rasul. C. Mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi atau Rasul itu ada. D. Meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, ini hampir bagus-bagus semua ya teman-teman, tapi yang paling utama ini, mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul atau Rasul itu betul-betul ada. Itu yang penting pokok ya. Setelah itu kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang pertama jawabannya adalah C. Mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi atau Rasul itu ada. Yang keempat teman-teman, Rasul yang mendapat gelar Khotamul Anbiya adalah Nabi titik-titik-titik. A. Musa, B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. Nabi Isa alaihi salam, D. Ibrahim alaihi salam. Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 5, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul adalah tablik. Adapun tablik artinya A. Jujur, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas, D. Menyampaikan. Tablik berarti menyampaikan teman-teman. Teman-teman yang nomor 6, seorang nabi atau rasul yang diberi mukjizat dapat berbicara dengan binatang adalah titik-titik-titik. A. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Yusuf alaihissalam, D. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jawabannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ya teman-teman. Selanjutnya nomor 7, Allah mengutus banyak nabi dan dari kalangan manusia, sehingga hanya Allah yang tahu berapa jumlah nabi yang sesungguhnya. Namun para nabi dan rasul yang wajib kita yakini dan diceritakan dalam Al-Quran sejumlah titik-titik-titik. A. 10 rasul, B. 25 rasul, C. 50 rasul, D. 114 rasul. Jawabannya adalah 25 teman-teman. Perhatikan penggalan ayat berikut ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Arti penggalan ayat di atas adalah A. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. B. Sesungguhnya kami mengutusmu membawa kebenaran. C. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. D. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Selanjutnya teman-teman nomor 9, di antara para rasul terdapat rasul yang mendapat gelar ulul asmi yang artinya titik-titik-titik. A. Berteguh hati, tabah, sabar dan ulet. B. Menyampaikan risalah Allah. C. Menyampaikan amanah. D. Cerdas, ulet dan tangguh. Jawabannya adalah berteguh hati, tabah, sabar dan ulet ya teman-teman. A. Nomor 10, sebelum mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah mengutus para rasul sebelumnya.
Mereka diutus untuk titik A. Satu zaman, B. Satu negara, C. Semua umat manusia, D. Semua manusia saat itu. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah semua manusia saat itu, ya, pada waktunya dulu. Yang 11, mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah A. Dibakar tidak mati, B. dapat melelehkan besi, C. Menyembuhkan penyakit, D. Dapat membelah bulan. Mukjizatnya Nabi Daud adalah dapat melelehkan besi, teman-teman. Ya, teman-teman, yang nomor 12 yang disebut Abul Ambiya atau bapaknya para nabi adalah Nabi A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Ibrahim alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, dan D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Ambiya, bapak para nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad adalah Khatamul Ambiya, penutup para nabi. 13. Seorang nabi yang dikisahkan dalam Quran surat Al-Kahfi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dalam suatu perjalanan, yaitu A. Nabi Khidir, B. Nabi Syed, kemudian C. Luqman, kemudian D. Zulkarnain. Jawabannya adalah Nabi Khidir, teman-teman. Selanjutnya nomor 14, teman-teman. Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan tentang Rasul sebagai A. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, B. Manusia yang cerdas, C. Teladan yang baik, D. Contoh yang baik. Berarti ini jawabannya adalah C, teman-teman, teladan yang baik, ya. Suri teladan yang baik ini hampir sama ya teman-teman, tapi kita pilih yang C. Selanjutnya teman-teman, mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah A. Keluar air dari jari-jarinya, B. Tongkatnya berubah menjadi ular, C. Al-Quran, D. Dapat menjelaskan mimpi. Mukjizat Nabi, ya, terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad adalah Al-Quran, teman-teman. Ya, Al-Quran yang sering kita baca itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya teman-teman, 16. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus pada zaman raja A. Namrud, B. Fir'aun, C. Abraha, D. Bilqis. Jawabannya adalah Namrud, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, nomor 17. Dapat selamat dari perut ikan adalah mukjizat Nabi A. Zakaria alaihissalam, B. Yunus alaihissalam, C. Yusuf alaihissalam, D. Hud alaihissalam. Jawabannya adalah Yunus alaihissalam, teman-teman. 18. Kebalikan dari sifat tablik, ya, kebalikannya teman-teman adalah A. Khianat, B. Baladah, C. Kitman, D. Kidib. Jawabannya adalah kitman, teman-teman, ya, menyembunyikan. 19. Fungsi iman kepada Rasul adalah A. Meningkatkan amal soleh, B. Tidak mau bekerja, C. Hidup tidak menjadi terarah, D. Menuruti hawa nafsu. Jawabannya kalau kita iman kepada Rasul adalah meningkatkan amal soleh, teman-teman, karena kita meneladani Rasul-Rasul kita. Nomor 20. Yang dimaksud sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang mungkin dimiliki oleh Rasul, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul, sifat yang tidak mungkin tidak dimiliki Rasul, D. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jawabannya adalah D, teman-teman, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Itu tadi teman-teman 20 soal pilihan ganda, ya teman-teman. Semoga bermanfaat.